Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Abdul Aziz. Saya mahasiswa bimbingan dan konseling dengan NIM 22010169. Kali ini saya akan menjelaskan tentang brain rot. Apa itu brain rot? Apakah ada manfaatnya atau bahkan banyak madorotnya untuk kita? Kemudian jika itu banyak madorotnya, siapa saja sih yang berpotensi terkena brain rot? Kemudian dampaknya seperti apa dan lain sebagainya. Oke, don't go anywhere. Tetap simak video ini sampai selesai. Lalu pertanyaannya, berapa lama sih masyarakat Indonesia menggunakan handphone perharinya? Nah, di sini ada penelitian dari State of Mobile tahun 2024 menyatakan bahwasannya masyarakat Indonesia mayoritas satu harinya menghabiskan waktu dengan smartphone-nya, artinya membuka smartphone-nya itu sebanyak 6 jam per hari. Wah, ini nilai yang sangat besar sekali ya. Kalau misalkan usia mayoritas masyarakat Indonesia sampai 60 tahun dan dia menggunakan handphone semenjak usia 15 tahun, maka kalau kita detailkan 6 dikali 30, yaitu 6 jam dikali 30 hari, maka satu bulan mencapai 180 jam per bulan. Nah, kalau misalkan 45 tahun digunakan untuk membuka HP, ya, maka kita akan menemukan angka bahwasannya orang yang usianya 60 tahun telah menghabiskan waktu sebanyak 11,2 bulan, 11 tahun, 2 bulan untuk menggunakan handphone saja. Jadi alokasi waktu selama seumur hidup, ya, yaitu selama 60 tahun 11,2 bulan, ya, 11 tahun, 2 bulan untuk digunakan main handphone. Bahkan mungkin kebanyakan mayoritas Indonesia ini menggunakan handphonenya hanya untuk scroll dan scroll. Mungkin videonya video yang sangat tidak berfaedah, yang orang sekarang mengatakan video. Lalu bagaimana mekanisme sampai otak kita bisa terkena brain rot atau pembusukan otak? Jadi saat kita scroll ya short video, maka di situ dopamin reward itu akan muncul. Nah, di sini kan akan ada ketagihan kita merasakan rasa senang, tapi rasa senang ini yang sangat instan sekali tanpa membutuhkan proses, ya. Jadi di sini akan menumbuhkan otak kita menjadi dangkal dalam berpikir, tidak terbiasa dengan pikiran yang dalam, ya. Bayangkan kita melihat video pendek, kita tidak membutuhkan fokus yang tinggi, ya. Bahkan kalau kita lihat ilmu akidah, itu ada yang dinamakan doruri, kan? Ada yang dinamakan nadori. Doruri itu sesuatu yang kita nggak usah berpikir, kita akan bisa melalui hal itu. 1 tambah 1 ya 2. Nah, short video pun seperti itu. Pikiran kita nggak berfungsi saat itu, ya, nggak dibiasakan untuk berpikir. Bayangkan setiap saat seperti itu. Bahkan kalau merujuk kepada keterangan yang tadi ya, State of Mobile, itu masyarakat Indonesia 6 jam per hari menggunakan handphone. Bayangkan, berarti kalau usianya 60 tahun, ya, 45 tahun digunakan untuk main HP, maka 11 tahun dia terbiasa otaknya digunakan hal yang dapat menyebabkan brain rot. Maka ini sangat bahaya sekali. Kemudian ada overload information. Jadi kita informasi sangat banyak datang kepada kita sampai kita tidak bisa fokus mendalami informasi yang masuk. Kemudian algoritma yang ada di platform-platform media sosial tentang short video itu akan berkutat terhadap keyword kita,
Ya, pencarian kita apa? Nah, kalau video awal 1, kedua, ketiga itu yang tidak ada manfaatnya, membuat pikiran kita dangkal, maka akan terus ya video yang kita scroll sesuatu yang tidak ada manfaatnya, menyebabkan otak kita brain rot. So, tapi di sini saya akan membahas coping terkait brain rot. Bagi Anda yang merasakan brain rot, maka simaklah copingnya. Yang pertama, ganti akun yang sering kita ikuti. Kalau kita mengikuti akun yang tidak manfaatnya, ganti dengan akun yang berfaedah, akademik, yang ada edukasinya. Sehingga pikiran kita senantiasa digunakan untuk berpikir yang dalam. Kalau bahasa akidahnya, pikiran nadhari, ta'ammul, ma yahtaj ila ta'ammul. Kita membutuhkan ta'ammul untuk mengasah pikiran kita supaya tidak terkena brain rot. Kemudian yang kedua, kita bisa membaca buku setiap harinya, mungkin 10 menit, 15 menit untuk mengasah pikiran kita agar senantiasa berpikir. Ya, menggunakan pikiran itu sangat penting. Bahkan ada penelitian mengatakan seperti wanita yang tidak terbiasa menggunakan pikirannya, suatu saat nanti ya, ketika lanjut usia, rentan terkena penyakit Alzheimer atau demensia. Oke, selanjutnya coping brain rot, yaitu batasi waktu Anda menggunakan smartphone. Batasi, jangan seenaknya. Ya, jadi kalau mau main handphone dibatasi. Maka inilah coping yang bisa kita lakukan.